Jadi nyeritain pemuda terlalu cinta terhadap mesin penjual otomatis. Namun suatu hari saat dia berhasil beli barang itu, mobil yang mengangkut itu mengalami kecelakaan. Dia kaget gak bisa ngerem motornya, lalu banting setir ke jurang. Dia pun ketabrak sama mesin itu. Kocak banget. Ketika dia sadar, dia ada tempat misterius. Tubuhnya tak bisa digerakin, bahkan suaranya terdengar seperti robot. Melihat bayangannya di pantulan air, dia kaget berubah menjadi mesin penjual otomatis gini. 俺は自動販売機になっている。 Bro juga tidak bisa ngomong, cuma bisa di dalam hati doang dan beberapa kata doang yang ia bisa. ありがとうございました。またのご利用をお待ちしています。当たりが出たらもう一本。残念。大当たり。 Walaupun masih tidak menyangka hidup kembali menjadi seperti itu, dia melihat dalam dirinya. Terlihat banyak sekali stok menu yang bisa ia jual. Dengan menggunakan poin yang ia dapat dari penghasilannya, dia bisa isi ulang stoknya lagi jika barangnya habis. Tiba-tiba muncul monster katak dari air yang langsung mukul, yang buat dia kehilangan daya tahan 3 poinnya. 耐久力ってなんだ？耐久力が尽きると自動販売機は壊れて使用不能になります。え？ゲームのヒットポイントみたいなものが。そもそも今いくつなんだ？ Katak tersebut manggil kawan-kawannya, salah satunya gunain kampak. Merasa gawat tubuhnya akan hancur, dia berpikir sangat keras. Terlihat di skillnya punya sebuah skill berkah dari dewa. Dia bisa gunain itu tanpa harus mengurangi poin statusnya. Tanpa pikir panjang lagi, dia menggunakan itu, lalu muncul sebuah sihir penghalang. 当たりが出たらもう一本。 Walaupun udah terpental, monster katak itu terus berusaha memukulnya. Singkatnya sampai sore, pada akhirnya katak itu pergi juga cuy. Dengan menggunakan skill pemulihan, dia memperbaiki kerusakan tubuhnya. Karena kejadian tersebut hanya tersisa 311 poin lagi. Dia terus mendapatkan sebuah pelanggan dan jika tidak mendapatkan pelanggan satupun dalam 10 hari, mesin itu akan tidak berfungsi atau lebih tepatnya akan mati. 誰か来てくれ。 Beberapa hari kemudian tidak ada satupun orang yang datang, namun secara bersamaan harapan itu muncul seorang gadis bernama Lami sebagai seorang hunter. Ia lagi kecapean dan kelaparan abis mengejar monster dan nyasar ke situ. Merasa penasaran dengan benda yang dihadapannya, Lami kepo dan merasa aneh dengan tulisan yang ia tidak bisa baca. Dia juga merasa heran kenapa ada sebuah minuman di dalamnya. いらっしゃいませ。今の声、してください。この箱が喋ったの？コンがお金ってこと？ Mengerti harus masukkan sebuah poin di dalam lubang tersebut, Lamis mencobanya. Si mesin merasa senang akhirnya ada orang pertama yang beli barangnya. Lamis memilih minuman sup hangat itu, lalu mengambilnya dan langsung menikmatinya. Saking enaknya dalam sekejap ia menghabisi itu cuy. Kemudian ia mencoba beli semua minuman yang ada di dalam sampai uangnya habis. Berkat itu si mesin mendapatkan 63 poin statusnya. Besoknya setelah bangun tidur, Lamis mengucapkan terima kasih karena dia bisa makan dan dia ingin bawa si mesin pulang sebab ia kenal seorang perajin alat sihir untuk ditanyakan benda apa ini. Dengan menggunakan kata selamat datang untuk menggantikan kata iya, si mesin setuju untuk Lamis bawa. Secara mengejutkan, Lamis bisa mengangkat mesin itu dengan tangan kosong, padahal mesin tersebut beratnya mencapai 500 kilogram. Pelan demi pelan Lamis bawa itu, dan setelah berjalan cukup jauh, Lamis memutuskan untuk istirahat dulu. Mesin yang diberi nama Hakon melihat skillnya lalu mengubah produknya menjadi makanan. Hakon jatuhin makanan itu, Lamis mengerti maksud Hakon, langsung mencoba makanan tersebut. Tentu ia merasa keenakan dengan keripik asin itu. Sebab perutnya udah kenyang, Lamis kembali melanjutkan perjalanannya. Singkatnya sampai ke sebuah desa, dua penjaga itu langsung menyambut Lamis sebab mereka merasa khawatir terhadap Lamis. Para temannya udah balik, hanya Lamis seorang diri masih belum pulang. Lalu mereka merasa penasaran dengan benda yang dibawa Lamis. Lamis ngasih taunya tuh ia menemukan alat sihir ini di hutan. Dan jika kalian masukkan sebuah uang, akan muncul sebuah makanan dan minuman enak. なんでこれマジでうめえぞ。こっちも美味だ。こっちの揚げ物みたいなのも食ってみようぜ。少し食え。 Kemudian di dalam Lamis melihat bocah yang lagi digeng oleh para pria burik. Lamis menghampirinya dan langsung menghantam mereka. 容赦しねえぞ。今日のところはこの辺で勘弁してやるぜ。 Sampai di rumah ibu kos, Munami langsung lari memeluk Lamis sebab sangat khawatir. Munami juga telah menyebarkan sebuah gosip aneh kepada teman Lamis yang tega udah berani meninggalkan Lamis seorang diri. Karena rumor tersebut, orang-orang itu kena mental dan kabur dari desa.
Karena tempat itu tempat penginapan sekaligus tempat restoran. Hakon ditaruh di depan untuk mancing para pengunjung. Para warga pun langsung mencoba makanan dan minuman Hakon. Besoknya Hakon terkejut melihat pria binatang yang menatapnya. Ternyata pria tersebut bernama Kuma, ketua pemburu labirin ini. Tujuan dia ke sini mengundang Lamis dan Hakon untuk ikut serta. Sebentar lagi ada penyerangan markas katak iblis. Kuma minta Lamis bawa Hakon untuk menyediakan makanan dan minuman saat menuju ke sana. Karena bos Kuma udah berjanji masalah keselamatan dia berdua, Lamis dan Hakon setuju untuk ikut. Hari petualangan pun tiba. Sebagai kapten, Karyoel menyuruh Lamis dan Hakon untuk jangan khawatir soal keselamatannya, karena timnya akan melindunginya. Dia juga mencoba beli sesuatu dari Hakon. Dia terkejut Hakon benar-benar bisa bicara, sesuai yang dirumorkan orang lain. Karyoel pun memanggil Felimina, ditanya tahu tidak tentang alat sihir bernama Hakon ini. Felimina mencoba lihat dari dekat, ternyata Hakon tidak punya sebuah sihir di dalamnya. Dia juga tidak tahu apa-apa tentang alat ini, dan menyimpulkan cuma sekedar mesin biasa doang yang bisa ngomong. Ya walaupun begitu, Karyoel berterima kasih udah dibantu masalah perut di perjalanan ini. Sebab matahari sebentar lagi tenggelam, Kuma menyuruh semuanya menyiapkan tenda, lalu mereka makan sore dengan produk Hakon. Hakon juga memberikan mereka sebuah ramen. Setelah itu butuh 3 jam lagi untuk sampai di sarang katak iblis. Kuma bertanya kepada Lamis apakah akan ikut ke medan tempur atau tetap di sini. Walaupun menolak juga tidak apa-apa. Lagi pula juga tugas Lamis bersama Hakon hanya menyiapkan makanan saja. Namun karena dasarnya Lamis sebagai seorang hunter, dia ingin ikut bertarung. Namun dia merasa Hakon tidak mau ikut cuy. Tapi ternyata Hakon mau ikut pergi ke sana. Dia berdua pun diizinkan. Hakon berjanji kepada dirinya akan melindungi Lami sebagai pelanggan pertama dan teman pertamanya. Besoknya mereka sampai di tempat itu. Tempatnya sangat kabut dan lembab pula, membuat mereka sulit berjalan. Karyol menyuruh semuanya semangat, hasil buruan ini akan menghasilkan banyak uang. Muncullah satu katak mencoba menyerang Lamis. Namun satu pukulan buat katak itu kepental. Lamis malah merasa heran kok aku bisa mengalahkan katak itu. Mereka semua terus menyerang katak yang berdatangan ke mereka. Lalu Felimina mengeluarkan sihir airnya menyerang 3 katak sekaligus. Tapi katak tersebut terus muncul dengan jumlah yang sangat banyak cuy. Salah satu katak itu kembali menyerang Lamis. Tapi untungnya ada Sui. Namun dari belakang dengan cepat katak loncat menyerang lagi. Dengan refleks Lamis memasang badannya. Untungnya Hakon menggunakan sihir pelindungnya untuk menahan serangan katak itu. Lamis dan Sui terkejut dan heran dari mana sebuah cahaya ini muncul. Hakon mencoba lihat skillnya lagi. Ternyata ada penglihatan segala arah. Namun harganya mahal 1000 poin. Hakon pun gak peduli langsung aktifin itu. Penglihatannya pun langsung menjadi luas. Dari arah belakang katak itu kembali menyerang lagi. Dengan cepat Hakon menangkisnya. Saryuel bertanya-tanya dari mana sebuah cahaya ini dan dia kira ini punyanya Lamis. Tapi Lamis ngasih tahunya ini tuh kekuatan Hakon. Saryuel pun semakin tertarik dengan Hakon ini. Singkatnya mereka berhasil mengalahkan semuanya lalu mulai membedah katak itu. Kemudian Karyoel menyarankan untuk lanjut aja jalan ke sana. Sebenarnya hasil dari katak tersebut cukup untuk cuan mereka. Namun Karyoel merasa itu kurang. Karena kagol pula dia ingin lanjut maju aja. Sebagai wakil kapten Felimina menyuruh kaptennya jangan gegabah. Lagi pula kita itu cuma mengawal memastikan keselamatan mereka semua. Tapi jika Lamis dan Hakon setuju untuk lanjut itu beda cerita. Setelah pikir-pikir Lamis dan Hakon setuju untuk lanjut untuk cari pengalaman. Dari semua pertarungan tadi, ada beberapa orang yang terluka. Menggunakan tenaganya yang sangat gila, Lamis menggendong orang itu sambil membawa Hakon. Hakon juga sebenarnya ingin bantu pakai tangan fisiknya sendiri, tapi itu mustahil cuy. Dia pun menggantikannya menjatuhkan sebuah minuman lalu menyuruh yang terluka untuk segera minum itu. Mereka langsung merasa lebih baik setelah meminumnya. Kuma berterima kasih kepada mereka semua. Berkat mereka semua misinya lancar total. Tapi dia merasa heran dengan jumlah katak tadi, kenapa jumlahnya banyak banget. Di malamnya pas Lamis meninggalkan Hakon, ada orang jahat ingin mengambil uang di dalam tubuh Hakon. おいおいおい、俺の金を盗むつもりか。いらっしゃいませ。うわ、静かにしやがった。物分かりがいいじゃねえ。Pria itu mengamuk ingin menghancurkan Hakon. Untungnya Lamis datang tepat waktu, langsung menghentikan dia. Namun tiba-tiba para binatang pada ribut lari kucar-kacir. Ternyata benar aja muncul Raja Katak jahat yang diselimuti api di badannya.
Orang-orang tentu pada panik kenapa Raja Katak bisa ada di sini. Ditambah lagi kelompok Karyoil dan Bos Kuma nggak ada di situ sekarang. Mereka langsung memutuskan untuk lari aja. Tapi babi hutan yang menyeret gerobak itu ketakutan tidak mau jalan. Lamis menyuruh tenang si babi. Lalu dia melepaskan babi itu untuk segera kabur. Tentu mereka heran kenapa Lamis melepaskan babi itu dan siapa yang akan menyeret gerobak ini. Ternyata Lamis siap menggantikannya. Menggunakan tenaganya yang nggak ngotak, Lamis langsung menarik gerobak itu. Di waktu yang sama, Hakon kebingungan gimana caranya ngebantu Lamis dalam situasi ini. Dia mencoba lihat skill-skillnya, dia menemukan produk cola, dan skill mengubah bentuknya. Hakon langsung ngeluarin itu, menyuruh segera gunakan minuman tersebut. Hakon langsung mengubah bentuknya lagi menjadi mesin permen Mentos. Karena perkataannya terbatas, Hakon sulit untuk ngasih tahu mereka untuk segera campurkan permen itu ke dalam cola. Namun untungnya ada satu pria yang memasukkan beberapa Mentos ke dalam mulut pria jahat tadi. Lalu dia menuangkan air cola itu. Seketika semburan maut pun tercipta. Melihat tersebut, Lamis mengerti dan ia mencobanya. Hakon merasa senang semua yang ia maksud berjalan mulus. Dan kemudian mereka semua siap menyerang menggunakan cola itu. Setelahnya, Karyoel dan yang lain tiba di tempat Lamis. Mereka langsung menyerang katak tersebut secara bersamaan, membuat katak itu kalah begitu saja. Dan semuanya pun merasa bahagia. Kuma sebagai ketua minta maaf udah meninggalkan Lamis dan Hakon bersama orang-orang terluka. Lalu mereka memutuskan untuk balik pulang aja. Besoknya di tengah jalan, mereka melihat sebuah asap dari desa. Tibanya di tempat itu semua bangunan berantakan total dan tempatnya Munami hancur lembur. Lamis merasa ini sangat kejam. Dia juga khawatir terhadap Munami. Lamis langsung pergi ke tempat pengungsi. Lalu bertemu dengan Gold dan Karyois. Katanya keadaan Munami tidak apa-apa membuat Lamis sangat lega. Ternyata desa tersebut ada di dalam sebuah labirin atau tepatnya dalam dungeon. Setiap tingkatan memiliki desa yang berbeda. Tidak heran ada seekor monster yang muncul. Di malamnya mereka mengadakan pesta untuk menghilangkan rasa sedih. Hakun juga menraktir mereka semua. Kesedihan itu pun hilang begitu saja. Besoknya mereka semua gotong royong memperbaiki semua bangunan itu. Kariwel pun datang bawa uang upah Lamis dan Hakon misi tempo hari. Kariwel juga menawarkan Lamis bersama Hakon untuk bergabung di kelompoknya. Tanpa pikir panjang, Lamis menolak tawaran itu. Kariwel langsung pergi dengan rasa kecewa. Tiga orang itu yang ngeliat nanya kenapa Lamis menolak tawarannya. Ya jelas kata Lamis, desa ini ada perbaikan. Jadi mereka lagi butuh sosok dirinya. Setelah itu Hakon didatangi dua orang, yaitu Akawi dan asistennya Gogai. Dia datang karena ada laporan desa ini lagi kekurangan uang perak. Ya karena itu semua disebabkan oleh Hakon cuy, yang makan uang perak para warga beli dagangannya. Akawi ingin buat sepakatan menukar uang perak Hakon dengan sebuah koin emas yang ia bawa. Tapi Hakon menolak karena dia sangat butuh sekali koin perak itu. Jika tidak ada koin perak itu, dia bisa mati. Lamis menyarankan gimana jika kalian beli barang Hakon aja dengan koin emas itu. Nanti Hakon akan memberikan kembaliannya dengan koin peraknya. Mereka pun langsung setuju membeli barang dari Hakon. Tapi hanya batas tertentu cuy. Bos Kuma pun datang mengajak Lamis bicara. Dia mengucapkan terima kasih atas bantuan misi kemarin. Jika tidak ada dia berdua akan bingung bawa perbekalan gimana. Kuma juga ingin bicara berdua kepada Hakon dan menyuruh Lamis untuk pergi duluan aja. Bosku meminta Hakon bantu para warga jika makanan menipis, karena sebentar lagi musim kawin. Untuk masalah Kiu-Kiu, bosku meminta bantuan Hakon, benda yang bisa menjaga penyakit. Hakon pun mengerti itu kenapa Kuma menyuruh Lamis untuk keluar. Kuma pun memanggil wanita cantik. Setelah saling kenalan, Hakon mengubah bentuknya menjadi mesin balon. Ya kalian tahu balon apa itu? Dan Hakon ngasih produk itu ke mereka. Setelah dilihat-lihat dia bingung cara gunainnya itu gimana. Dan kagum dengan bentuknya yang melar dan ada lengket-lengket dikit nggak ngaruh. Setelah mengerti cara gunainnya, dia berdua beli banyak untuk pesta. Pesta apa, Cuk? いっぱい売れた。ハッコン、体がちょっと熱いけど何かあったの？ Di siang harinya ada bocah yang selamatkan Lamis sebelumnya. Dia bawa batu banyak dengan masang wajah songongnya. Namun suara Hakon buat dia kaget dan dia dibopong oleh pengawalnya pulang sambil ngamuk-ngamuk menyuruh mereka untuk menghancurkan Hakon segera. Kemudian Hakon menunjukkan skill penyamarannya. Bos Kuma merasa kagum dan dia ingin Hakon melakukan sesuatu dengan skill itu. Yang dimana Hakon disuruh untuk menyelidiki kejahatan dan menemukan pelakunya. Tapi sebelum itu, Bos Kuma mencoba seberapa efektifnya skill dari Hakon.
Hakon pun menggunakan skill penyamarannya. Terlihat Lamis dan Munemi tidak bisa lihat Hakon di depannya sambil teriak-teriak. Sorenya Lamis berpapasan dengan bocah bernama Shiori yang terus-menerus mengatakan Hakon bodoh. Tepat di depan Hakon, Lamis menyuruh Shiori untuk jangan mengatakan itu. はっこのバカバカバカこーらスオリちゃんいらっしゃったのねおっぱいお化けさんアミスさんあの件は考えていただけたかしられてもハッコンを譲る気はありません Ternyata Shiori pernah menawarkan uang untuk mendapatkan Hakon, dan dia terus-menerus menawarkan Lamis dengan jumlah uang yang cukup banyak. Tentu Lamis menolak dengan lantang, dan tidak peduli jumlah uang ditawarkan sebanyak apapun, dia tidak akan memberikan Hakon kepadanya. Lagi pula Hakon tidak akan bisa digantikan oleh uang. Lagi pula Hakon mengerti semua perkataan dan menjawab sesuai pertanyaan. Dan Lamis menganggap Hakon adalah manusia seperti kita. Mendengar itu Hakon terharu, ternyata Lamis menganggap dirinya bukan sekedar mesin, dan dia berterima kasih. Shiori pun pergi tapi dia tidak akan menyerah untuk mendapatkan Hakon. いらっしゃいませ。いつからそこにいたのもう早く声かけてよあのね今日はいろんなことがあったんだよ Kemudian Hakon didatangi orang-orang misterius. Salah satunya Pak Tua yang pernah melakukan hal jahat kepada Hakon waktu itu. Hakon pun dibawa sama 3 orang itu. Dan selama 8 jam berlalu, tujuan mereka masih belum sampai juga. Mereka pun memutuskan untuk istirahat aja. Hakon langsung mengambil kesempatan mengambil gambar wajah mereka dengan kamera skillnya. Pak Tua itu mengancam Hakon untuk segera keluarkan makanan dan minuman untuk mereka. Tentu jelas Hakon menolak cuy. Pak Tua itu langsung menyerang Hakon. Tapi bos mereka menyuruh jangan lakukan itu sebab Hakon itu sangat berharga. Tapi kata Pak Tua itu tenang aja, kulkas ini itu bisa pulih jika rusak. Ketika si bos permintaannya ditolak oleh Hakon, dia kesal, berubah pikiran lalu menyuruh anak buahnya menghajar Hakon. さっきの威勢はどうした3のダメージ耐久力が Tidak bisa diam begitu saja. Sistem bertanya apakah Hakon ingin menggunakan 1000 poinnya untuk memperkuat pertahanannya. Ya jelas yes. Seketika semua senjata mereka tidak berguna sama sekali. Dan bos mereka panik melihat tubuh Hakon tidak pulih malah tetap rusak. Dan menyuruh anak buahnya untuk hentikan saja. Tiba-tiba Hakon menjatuhkan minuman kaleng untuk mereka. Mereka pun dengan polosnya meminumnya. Tapi rasanya tidak enak. Singkatnya sampailah tujuan mereka. Hakon langsung dibawa bertemu seseorang. Setelah itu mereka semua pada pergi. Wanita itu mengenalkan namanya, bernama Hulemi. Hakon merasa pernah dengar nama tersebut. Ternyata dia adalah mekanik alat sihir yang ingin ditemui oleh Lamis. Dia juga telah diculik ke sini supaya mereka tahu alat sihir macam apa Hakon ini. Hulemi merasa kagum alat sihir di depannya. Dia bisa mengerti bahasa manusia. Dia juga melihat data kata Hakon yang sering digunakannya. Hulemi pun terus bertanya tentang kemampuannya Hakon. Hakon menunjukkan perubahannya dan dia bisa ganti-ganti produk dari hasil poinnya. Hakon juga menunjukkan skill perisainya. Hulemi kagum dengan kemampuan itu. Dia langsung mencatat apa yang ia lihat. Setelah itu saat Hulemi lagi tidur, kelompok penjahat itu kembali ingin melakukan sesuatu kepada Hulemi. Tentu Hakon langsung mencegahnya dengan mengubah dirinya menjadi mesin penjual majalah. 3 orang itu langsung terfokus dan mengambil majalah tersebut. そういや用事を思い出した。俺部屋に戻るわ。俺も腹痛いから便所行くわ。俺もなんか眠たくなってきたわ。Besoknya di pagi hari, karena makanan yang diberikan orang jahat itu sangat buruk, Hakon memberikan roti untuk Hulemi, dan Hakon terus memberikan semua makanan sampai Hulemi kenyang. Keesokan pagi harinya, tiba-tiba terdengar suara ribut menyerangan dari luar. Hakon langsung mencoba bangunin Hulemi dari tidurnya. 当たりが出たらもう一本。当たりが出たらもう一本。当たりが出たらもう一本。なんだどうしたハッコ今の声は。 Ternyata penggerebekan itu Lamis bersama petualang lainnya. Lamis langsung masuk mencari Hakon. Hulemi terkejut Hakon ternyata kenal dengan Lamis. Dia berdua pun memutuskan untuk tetap di sini menunggu Lamis aja. Tiba-tiba ada bom meledak yang ditaruh kelompok jahat itu. Suatu ruangan pun ketimpa keruntuhan. Untungnya Hakon langsung menggunakan skill pelindungnya. Namun skill tersebut tidak bisa terus-menerus digunakan dalam waktu tertentu. Dia berdua berharap Lamis menemukan mereka secepat mungkin. Tapi untungnya tepat di atas kepala ada sebuah kantong emas. Emas tersebut akan digunakan beli menu Hakon. Dengan begitu Hakon bisa gunakan skill pelindungnya di waktu yang lama.
Setelahnya tiba-tiba Huleme tepar karena dia tidak bisa napas di dalam pelindung Hakon. Hakon berpikir keras gimana menghadapi situasi itu. Dia pun akhirnya punya ide, langsung berubah menjadi mesin oksigen. Huleme pun mengerti, dia langsung menggunakan itu. Untungnya tidak butuh waktu lama, Lamis berhasil menemukan dia いら berdua. っしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。 25のダメージ、耐久力が25減りました。 Lamis menangis akhirnya bisa menemukan Hakon. Kemudian mereka pun berhasil selamat. Lamis minta maaf membuat Hakon mengalami situasi itu. Kelompok penjahat itu pun berhasil ditangkap oleh kelompok Karioel. Setelahnya semenjak Hakon dicuri, Lamis selalu menjaga Hakon, bahkan sampai ketiduran gitu cuy. Hulemi bercerita, dahulu desa pernah dihancurkan oleh monster. Hulemi dan Lamis salah satu orang yang selamat dari banyaknya penduduk. Namun kedua orang tua mereka sama-sama kehilangan nyawanya, dan Hulemi tidak menyangka Lamis sekarang menjadi seorang hunter. Besoknya Lamis menitipkan Hakon kepada Hulemi, dan dia pergi ngebantu pembangunan desa. Setelahnya Lamis bersama Hakon ikut pergi bersama kelompok Karioel. Kali ini mereka akan pergi ke sarang buaya iblis. Ternyata Hulemi juga ikut untuk penelitiannya. Mereka pun berangkat. Di tengah perjalanan mereka langsung disambut oleh katak iblis. Tapi kelompok mereka tetap santai langsung menghabisi mereka semua. Mereka pun istirahat sambil menikmati menu Hakon. Hakon mengubah bentuknya lagi menjadi mesin penjual alat membuat toilet sederhana. Secara pelan-pelan Hulemi menerap itu, lalu dia pun mengerti yang dimaksud Hakon. Para wanita itu pun langsung senang adanya alat tersebut. 勧誘したからこんな便利なものが使えるんだぜ。ムタタエルがいい。これはハッコンさんがすごいのであって団長の手柄ではありません。 Tibanya di tempat monster buaya, Shiro dan Aka pergi duluan menyelidiki tempat tersebut. Singkatnya di sore hari, dia berdua kembali juga. Di arah timur laut ada sebuah rawa kecil berisi 30 monster buaya iblis. Mereka pun memutuskan untuk menyerang besok pagi aja karena buaya iblis aktif di malam hari dan itu sangat berbahaya. Di malamnya saat semuanya lagi tidur, Hulemi ingin berguna bisa membantu mereka. Tiba-tiba Hakon berubah menjadi mesin es dan menjatuhkan es itu. Hulemi pun mengerti maksud dari Hakon ingin menggunakan es batu itu untuk mengalahkan para monster buaya. Besoknya mereka langsung menaruh Hakon di sungai sambil menjatuhkan es batu itu dengan jumlah yang sangat banyak. Aka dan Shiro melaporkan para buaya itu naik ke permukaan karena kedinginan. Hakon berubah ke bentuknya lagi menjadi mesin es yang sangat dingin. Saking dinginnya membuat sebuah asap yang banyak. Asap itu akan digunakan untuk menghilangkan pandangan buaya tersebut. Mereka langsung OTW ke lokasi. Hulemi akan menjaga Hakon di sini. Tujuan Hulemi ikut sebenarnya karena diperintahkan oleh Bos Guma untuk menyelidiki labirin desa ini. Setiap tingkatan di labirin selalu ada penguasanya dan kekacauan yang terjadi seperti penyerangan desa sebelumnya mungkin disebabkan oleh penguasa tersebut. Namun tiba-tiba suara getaran terjadi. Ternyata kelompok mereka yang kembali dengan sangat laju. Monster itu mengejar mereka. Dengan sebuah skill pelindungnya, Hakon mendorong Hulemi untuk kabur. Karioel langsung dengan sigap menariknya. Dan mereka pun langsung pergi meninggalkan Hakon. Hakon yang udah siap mengubah dirinya menjadi lebih kuat. Namun dorongan dari monster tersebut membuat Hakon kepental sangat jauh. Benturan itu pun membuat Hakon kehilangan 1000 poinnya. Supaya monster itu tidak mengejar mereka, Hakon berubah menjadi mesin penjual ayam. Dia melemparkan semua menu ayamnya untuk monster tersebut. Tetapi monster itu malah memakan Hakon sekaligus. Sadar Hakon berada di perut si monster dan poinnya dengan sangat cepat berkurang. Gimana pun caranya, Hakon harus keluar dari situ sebelum kehabisan poinnya. Dia pun punya ide, berubah menjadi mesin pembersih. Hakon melemparkan produk pembersihnya, membuat monster itu merasa kesakitan dan perut si monster bergoyang sangat kencang. Belum cukup di situ, Hakon berubah lagi menjadi alat penjual gas zaman dulu sambil melemparkan sup jagung krim yang dipanasin, membuat si monster tersebut meledak. Karena ledakan itu membuat si monster hancur berantakan. Tiba-tiba jatuh sebuah koin berlambang monster tadi. ちょっと待って、これ海藻割れってやつか。誰か帰り着の人はいませんか。
Sambil terjun ke bawah, Hakon berubah menjadi mesin balon. Dia langsung menggunakan 10.000 poinnya untuk mempercepat pengompaan pada balon itu. Dalam sekejap, ruangan pelindung dipenuhi oleh balon. Namun kecepatan jatuh dari Hakon masih terlalu cepat. Dia punya ide berubah lagi menjadi mesin penjual kardus manual yang ukurannya lebih ringan. Kecepatan itu pun langsung melambat. Tibanya di permukaan, terlihat Hakon jatuh di sebuah labirin raksasa. Hakon pun memoto tempat tersebut. Setelah mendarat, Hakon terkejut mendapatkan poin 1 juta. Mungkin itu karena Hakon telah mengalahkan monster tadi. Hakon pun menyimpulkan jika dia mengalahkan monster, dia akan mendapatkan sebuah poin dan skill. Dia mencoba lihat skillnya. Ada sebuah skill meningkatkan level mesin penjual otomatis. Setelah masuk, Hakon mengalami kerusakan karena telah melebihi batas maksimal perubahannya, yaitu 2 jam. Hakon di situ disuruh kembali menjadi kulkas lagi. Setelahnya, Hakon memasang panel surya untuk istirahat. Setelah waktu cukup lama, tiba-tiba ada sekelompok kucing yang dikejar oleh kelompok orc. Salah satu dari mereka terluka. うまくいった。 Kelompok kucing itu kembali dan bertanya benda macam apa ini. Mereka juga sangat syok dengar Hakon bisa bicara, karena mereka sangat ketakutan sekali. Hakon berubah menjadi mesin makanan. Mereka langsung kepancing dengan bau harum makanan tersebut. Sword mencobanya duluan. Karena tidak terjadi apa-apa, mereka langsung mencoba memesan dan menikmati semua makanannya. Kemudian mereka memutuskan untuk bawa Hakon pulang. Namun jelas mereka kesulitan bawa Hakon dengan tubuh kecil itu. Hakon pengen berubah jadi lebih ringan cuy, tapi takut membuat mereka terkejut. Hakon mengakalinya dengan memberikan roda. Mereka mengerti langsung mendorong Hakon. Di tengah perjalanan, kelompok monster itu kembali. Mereka langsung bersembunyi, sedangkan Hakon berubah menjadi mesin pompa minyak. Tapi dia bingung, gak ada yang menggerakkan toas itu. Untungnya getaran dari monster membuat toasnya terjatuh. Minyak tersebut keluar sangat banyak, membuat si monster tergelincir. Namun monster yang lebih mengerikan muncul. Para monster itu langsung kabur bawa Hakon menjauh. Besoknya mereka mendengar ada yang lagi bertarung. Sword mencoba ke sana menyelidiki itu. Setelah kembali ternyata yang bertarung di sana kelompoknya Lamis. Mereka pun pada senang melihat Hakon baik-baik saja. Bos Kuma berterima kasih kepada kelompok Mikane udah menyelamatkan Hakon. Kemudian kelompok Kariwell memutuskan untuk mengalahkan monster penguasa yaitu tengkorak tadi. Dan Bos Kuma setuju, karena jika dibiarkan akan berbahaya bagi para hunter. Dan juga tujuan sebenarnya dari kelompok Kariwell, mereka ingin mencapai tingkatan akhir dari labirin. Sesuai dari legenda, siapapun yang berhasil mencapai tingkat sesuai persyaratan, semua keinginan akan terkabul. Tapi tidak ada siapapun yang berhasil mencapai itu, dan kelompok Kariwell dijuluki kelompok bodoh karena tujuan mereka benar-benar nekat. Kemudian setiap tingkatan butuh 1 koin penguasa untuk masuk ke tingkatan selanjutnya. Akun pun langsung sadar koin yang dimaksud Kariwell itu apakah koin buaya tempo hari yang ia dapat karena udah mengalahkannya. Untuk sekarang kelompok Kariwell hanya punya 3 koin. Jumlah anggota mereka ada 8 orang. Shiro dan Aka punya permintaan yang sama. Kariwell dan Velemina juga sama. Jadi kelompok mereka punya 6 keinginan yang berbeda. Jadi tujuan mereka masih sangat jauh. Karwil menyimpulkan jika Hakon bergabung ke kelompoknya dan sama-sama menjalankan misi itu, mungkin Hakon bisa minta menjadi manusia lagi. Lamis yang mendengarnya langsung meyakinkan Karioel, apakah itu bisa benar-benar terjadi. Karioel pun bertanya, apakah Hakon menemukan koin buaya itu? Hakon menjawab iya dan dia menyimpannya. Sekali lagi Karioel menawarkan Lamis dan bersama Hakon untuk bergabung bersamanya. Lamis pun dan Hakon setuju. Huleme pun ikut menawarkan diri untuk bergabung dengan mereka. Besoknya Bos Kuma ngasih pertunjukan map labirin itu. Namun peta tersebut tidak akurat. Hakon pun menunjukkan map labirin yang ia foto saat jatuh. Bos Kuma pun merasa kagum dan akan memberikan bonus nanti kepada Hakon. Hulemi langsung mencatat kekurangan dari map tersebut dari gambarnya Hakon. Sambil jalan, Bos Kuma menunjukkan ada sebuah jebakan di sana. Jebakan tersebut akan aktif jika syarat tertentu dipenuhi. Jebakan tersebut dibuat untuk mengalahkan monster tengkorak. Untuk rencana mengalahkan penguasa, mereka harus buat si tengkorak itu jatuh, dan kartu as mereka sihir air Velemina dan Hakon. Hakon menunjukkan mesin air kepada mereka, dan Hulemi mengerti langsung mencoba itu. Singkatnya 2 hari berlalu, mereka terus menuangkan air ke dalam situ, tapi itu hanya selama 1 jam, dan sisanya mereka melemparkan botol air ke dalam. Selama rencana itu ada beberapa monster yang muncul, tapi itu bukan masalah mereka. Setelah itu Mikane turun ke bawah mengecek udah seberapa banyak air di sana.
Tapi sayangnya tanah di sana menyerap semua air itu sampai tidak ada sedikit pun yang tersisa, hanya menyiksakan suhu yang sangat dingin. Hakon pun punya ide berubah menjadi mesin es. Mereka pun mengerti langsung menuangkan es itu ke dalam untuk menggantikan air. Beberapa hari berlalu, muncul juga monster tengkorak api di hadapan mereka. Mekanik langsung menekan tombol jebakannya. Tengkorak itu langsung tergelincir dan langsung jatuh ke bawah. Api yang di tubuh monster itu menghilang. Mereka langsung menimpukan batu ke monster itu. Namun mekanik mengatakan itu belum cukup. Kita harus menyerang tengkorak api itu dengan beban yang lebih kuat untuk melukainya. Karyoil kepikiran untuk gunakan Hakon aja untuk menimpa monster itu. Tentu Lamis dan Hulemi menolak rencana tersebut akan berbahaya bagi Hakon. Karyoil pun gak berani akan mengganti idenya. Kelompoknya akan turun menyerang secara bersamaan. Tapi Hakon menyuruhnya untuk jangan turun, sebab di bawah sana banyak karbon dioksida. Bisa-bisa mereka pada tepar setelah ada di sana. Untuk menjaga kelompok Hariwell turun, Hakon berubah menjadi penjual majalah. Melihat itu, Lamis menganggap Hakon mesum dan langsung memukulnya sampai ke bantal jauh. Hakon sengaja supaya kelompok Hariwell tidak turun. Lalu dia berubah menjadi mesin yang bebannya lebih kuat. Lalu Hakon langsung menimpa tengkorak itu sampai hancur cuy. Koin monster itu pun muncul dan Hakon mengambilnya. Dengan menggunakan mesin balon, Hakon kembali ke atas, membuat mereka terkagum melihat itu. Mikane pun menutup jebakannya. Setelahnya Hakon mengeluarkan koin itu. Karuel ingin mengambilnya, namun Hulemi mengambil duluan koin itu dan dia berkata, koin ini tuh milik Hakon. Hakon juga yang mengalahkannya. Karuel pun mengerti soal itu. Lalu Karuel menawarkan koin itu dengan sebuah koin emas sebanyak 100 koin emas. Tentu Hakon langsung mau, karena status koin emas itu bisa diubah menjadi 100.000 koin statusnya. Bos Kuma juga setuju karena tawaran itu udah setara dengan koin penguasa. Kemudian mereka pun pergi dari tempat itu. Singkatnya sampailah di asosiasi Hunter. Besoknya kelompok Kariuel pergi duluan menggunakan sihir tele. Sedangkan Hakon, Lamis, dan Hulemi tetap tinggal di situ. Diminta Bos Kuma untuk bantu-bantu di situ. Kemudian datang seorang hunter bernama Michelle. Semua merasa kagum dengan ketampanannya sekaligus kegagahannya. Di malamnya Michelle merasa gugup sebab semua orang entah kenapa selalu menatapnya. Dia merasa grogi dengan hal itu. Sebenarnya Michelle seorang pendiam. Dia pun membeli minuman Hakon dan merasa tenang setelah meminumnya. Besoknya Lamis dan yang lain pergi menjalani tugas dari Bos Kuma. Michelle akan mendampingi mereka. Dia tetap merasa grogi dan bingung berkomunikasi dengan Lamis dan yang lain gimana. Udah seminggu berlalu mereka pergi. Lamis merasa tidak enak badan dan dia terjatuh. Untungnya dengan cepat Michelle menangkap Lamis. Hakon teringat kalau Lamis selalu mengalami kondisi itu dalam waktu sebulan sekali. Ya sebenarnya Lamis cuma lagi datang bulan doang. Hakon pun memberikan itu untuk Lamis. Hulemi mengerti yang dimaksud Hakon. Lalu Hakon berubah jadi mesin cuci. Mereka pun mencuci pakaiannya dan menjemurnya.